Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, kali ini Roy Panci hanya bisa cengar-cengir saja, dipermalukan habis-habisan oleh Andi Azwan. Andi Azwan bongkar semua kebohongan-kebohongan si Roy Panci ini. Selain itu ada juga video yang mana si Aiman kali ini kena batunya. Aiman di ultimatum keras oleh Mr. Q karena sudah dianggap tidak netral dalam membawa acara ya rakyat bersuara. Dan terakhir kita akan menyaksikan Faisal Assegaf bungkam si pengacara Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin hanya bisa pelanga-pelongo saja. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kalau kita lihat tadi ya, bagaimana ternyata Mas Roy ini tidak mempunyai ijazah pembanding dari Pak Jokowi angkatannya. Yang dikatakan tadi di situ adalah angkatan 79 ataupun angkatan 78. Artinya yang dia selalu yang mengagung-agungkan bahwa dia mempunyai ijazah asli, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itulah kebohongan yang selalu diputar-balikan di setiap waktu. Dan kalau kita lihat, ini adalah pengalihan isu terhadap Dumatno yang dikatakan di fotonya Pak Jokowi. Terang benderang saya bertemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo yang alhamdulillah dia adalah sahabat saya dan mengatakan itu adalah fitnah buat saya karena anak saya adalah perempuan, bukan yang diceritakan di skenariokan drama ini untuk mengalihkan isu itu. Ya, ini waktunya durasinya panjang nih. Ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Lo ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua berbicara. Begitu saya Anda menghalangi saya tadi berbicara. silakan juga. Cuma kalau dari Enggak. supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang Nah, tadi saya bilang Mbak Andi. saya merasa tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa tidak saya adil. persilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak dijawab kemudian Saya membicarakan persilakan Mbak Andi tadi, bukan Anda. Ya udah. Anda diam, saya lanjutkan. Silakan. Ngomong sama saya nggak akan. Silakan. Ya. Nggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, Ya. silakan. Ya. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Jangan dong. Ya jangan, silakan. Ya saya orang yang sabar, tetapi kalau kelewatan juga ya saya pulang aja, kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong, Bang. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak baper. Ya kan kita ini Ya udah, di sini ya, hadir substansinya untuk apa? menyampaikan suara. Substansinya apa, Bang? Gini loh, kalau saya berdebat dengan beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk Ya di udah, akal. ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena semuanya serba Nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, nggak ada Iya. Mahkamah Konstitusi. Menurut Saya nggak ada masalah soal konstitusi. Ya. Saya nggak ada masalah soal Mahkamah Aiman juga Konstitusi. harusnya dia. Siapa yang Ya. melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang Dan melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Dan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak Haknya motong dia juga. Anda, saya dipotong. Iya makanya. Saya bilang Oleh tadi karena Bang itu, Andi. Loh, begini, saya mau melanjutkan, ya. Iya, Udah. Kalau dipotong, Ya, bisa melanjutkan. Silakan. Iya. Kan kena si Aiman kali ini ya oleh Mr. Q nih. Silakan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi. Karena itu masuk ke ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah tidak kaku hanya pada jalur hukum. Belum saya bahas soal mediasi karena pemetaan mediasi atau perang ini sesuatu yang harus dipertegas dulu. Apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi warisan Hozin, Roy Surya dan kawan-kawan, atau memang ini perbincangan publik yang oleh semua warga negara berhak berbicara soal dugaan ijazah palsu? Karena kalau saya takut bicara, nanti kalau saya ngomong dianggap tidak mewakili mereka yang berkepentingan dalam masalah ini. Mas Surya, boleh saya bicara di luar pengadilan, boleh kan? Nah, kalau diperbolehkan maka saya tidak mau masuk oleh hukum. Pertama, saya perlu tegaskan dan klarifikasi bahwa pada tanggal 12 November itu kami membuat acara diskusi di kantor kami dan datang Refli Harun, Said Didu, dan kalangan para purnawirawan terkait dengan banyak hal yang kita bicarakan, dan salah satu menyangkut status tersangka
Roy Surya dan kawan-kawan. Kemudian ada kebuntuan di sana untuk bagaimana menghadapi persoalan status tersangka ini dengan pendekatan barangkali musyawarah atau mediasi di luar jalur pengadilan. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Syed Dido untuk menghubungi tim reformasi Polri. Barangkali lewat tim ini, kebetulan juga sedang memperbaiki kelembagaan Polri, bisa menjembatani satu proses mediasi antara Roy Surya dan pihak penegak hukum. Jadi tidak sama sekali berita yang berkembang di luar terlalu jauh. Seolah-olah kita ingin memperjuangkan mediasi antara mantan Presiden Joko Widodo dengan kawan-kawan yang lagi berstatus tersangka. Di tempat ini saya mau tegaskan sama sekali nggak ada. Kemudian akibat hubungan komunikasi dengan Prof. Jimli, tanggal 19 November kami diundang di tim reformasi. Hanya saja ada satu insiden di mana yang mencederai pertemuan tersebut. Kemudian Mas Roy, Bang Refli dan kawan-kawan keluar. Sehingga walk out atau apa yang diklaim tidak diterima di forum itu memicu lebih cepat pro kontra soal gagasan mediasi yang saya gulirkan. Jadi di ruang ini Mas Roy, tolong bantu saya untuk mengakhiri berita-berita gaduh fitnah yang terlalu jauh dialamatkan kepada pribadi saya, yang mohon dibantu untuk diluruskan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi, karena itu masuk ke ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah, tidak kaku hanya pada jalur hukum. Tidak kaku hanya pada jalur hukum. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional. Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Bang Kani Ilyas, mediasi yang saya pribadi tawarkan sama dengan keinginan tim reformasi Polri yang dalam rangka memperbaiki kepolisian yang hari ini banyak menimbulkan masalah tentang penetapan tersangka. Hal-hal yang menyangkut prosedur, mungkin berbau politik. Sehingga mediasi itu hanya pada status tersangka. Tapi kalau mediasi dinaikkan pada level penyelesaian masalah ijazah palsu, mohon maaf sekali, yang pantas mediasi itu bukan Bung Roy Surya dan kawan-kawan, Pak Jokowi, tapi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi pemilik ijazah, sementara penggunanya adalah Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Dan penggunaan ijazah yang diduga asli atau palsu itu berlangsung sejak 2 kali wali kota, 1 kali calon gubernur, dan 2 kali calon presiden. Kalau mediasi di antara kedua tokoh diletakkan pada problem kearsipan, saya kira lebih pantas. Tapi kalau mediasi dalam konteks misal ditolak oleh Bang Roy, Hozin dan kawan-kawan dengan Jokowi, itu sudah bagus. Secara level memang tidak masuk. Karena mereka datang pada satu wilayah yang mengusung keyakinan 99% menggunakan bahasa Bang Roy Surya, menuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu. Sementara pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazahnya asli. Maka kalau mediasi itu dilakukan, barangkali Bang Andi cukup dengan Bang Roy. Tapi kalau dalam problem kearsipan negara, maka pengguna dan pemilik, misal Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP dan calon Presiden Pak Jokowi, saya mengusulkan di forum tim reformasi harus dilakukan mediasi supaya untuk mengkonfirmasi apakah ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu
saat mencalonkan sebagai presiden dan ijazah fotokopi yang ada di tangan Ibu Megawati itu bisa disinkronkan. Dan keesokan harinya Pak Prof. Jimli memang bertemu dengan Ibu Megawati di kediaman beliau. Artinya pesan-pesan ini muncul untuk mewaraskan situasi yang tidak masuk pada wilayah kasuistis, tapi masuk pada wilayah problem kearsipan saja. Dan saya kira kalau tim reformasi Polri atau lembaga yang memiliki otoritas bisa mengelola usulan ini, barangkali akan jauh lebih bagus. Kenapa bagus? Nah, itu tadi teman-teman video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Faisal Assegaf nampaknya sudah mulai agak agak teduh, agak slow ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Apakah Faisal Assegaf sudah mulai sadar kalau ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli adanya, tidak seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS dan Kosinudin. Terlihat sekali Kosinudin itu merasa nggak nyaman ya ketika disentil oleh Faisal Assegaf ya. Nah, ini teman-teman video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.